Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, pada sehat semua ya. Ayo, kita sebelum memulai pelajarannya, diperhatikan lagi kursi dan mejanya. Sudah lurus dengan teman yang ada di depannya? Oke, jika sudah, sekarang perhatikan pakaian seragamnya dari atas sampai bawah. Sudah rapi semua? Jika ada yang belum rapi, dirapikan ya. Ya, sudah rapi semua ya. Oke, baiklah. Kan jika sudah rapi, belajarnya pun jadi lebih semangat lagi. Ayo, sebelum memulai pelajarannya, kepada ketua kelasnya dipimpin dulu doanya ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ketua kelasnya dipimpin. Amin. Oke, baiklah. Sekarang ibu mau kalian perhatikan teman sebangkunya, teman di kiri dan di kanannya. Apakah ada temannya yang tidak hadir pada pertemuan hari ini? Tidak ada? Wah, ternyata semua pada hadir. Berarti hari ini belajarnya semua pada semangat lagi. Oke. Untuk menambah semangat pembelajaran kita hari ini, kita bernyanyi salah satu lagu wajib nasional. Judulnya Dari Sabang Sampai Merauke. Semua siswa-siswa pada tahu kan lagunya? Iya, jika tahu, jika semua pada tahu, kita bernyanyi bersama-sama. Oke, satu, dua, tiga. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, kan jika sudah menyanyikannya, kita lebih semangat lagi untuk belajarnya. Oke, sekarang ibu mau bertanya nih. Siapa kira-kira yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai apa? Ada yang masih ingat? Yang masih ingat, ayo angkat tangan ya. Iya, Jessica? Iya, benar sekali. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai keberagaman suku-suku yang ada di Indonesia. Iya, kita belajar mengenai suku-suku apa aja yang terdapat di Indonesia, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, hingga Papua. Dan sekarang setelah pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai keberagaman suku yang ada di Indonesia, pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai masih sama keberagaman Indonesia juga, tetapi pertemuannya kita belajar mengenai keberagaman rumah adat yang ada di Indonesia. Oke. Tujuan pembelajaran dari kalian belajar mengenai rumah adat yang ada di Indonesia ini adalah nanti setelah mengamati teks kalian mampu menuliskan pengetahuan baru yang terdapat dari teks tersebut. Kemudian kalian juga bisa menuliskan laporan, kemudian kalian juga bisa mengamati video mengenai keberagaman rumah adat yang ada di Indonesia. Kalian juga akan berdiskusi mengenai keberagaman keunikan apa aja yang terdapat pada rumah-rumah adat yang ada di Indonesia. Melalui kegiatan diskusi kelompok, kalian dapat mengamati keberagaman rumah adat yang ada di Indonesia. Melalui kegiatan kelompok, kalian juga akan menuliskan laporan hasil diskusinya. Jadi, materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini adalah mengenai kalian akan belajar mengenai keberagaman rumah adat. Kalian juga akan menemukan informasi baru, pengetahuan baru dari
teks bacaan. Kalian juga akan memahami keunikan-keunikan yang ada dalam setiap rumah adat yang ada di Indonesia. Kalian juga akan mengetahui rumah adat apa saja yang terdapat di Indonesia. Ibu harapkan pada pertemuan hari ini kita semua belajarnya harus lebih semangat lagi, karena kita akan belajar mengenai keberagaman rumah adat. Jadi kalian akan mengetahui keberagaman rumah adat apa aja yang ada di Indonesia, tidak hanya keragaman rumah adat kita sendiri. Mengerti ya? Kita harus lebih belajar, lebih semangat lagi belajarnya. Nah, di sini ibu punya teks bacaan untuk kalian baca dan kalian amati teks tersebut dengan baik. Nanti setelah kalian baca dan kalian amati, kalian diminta untuk menuliskan pengetahuan baru apa yang kalian dapat dari teks bacaan yang telah kalian baca. Dimengerti? Iya, ibu beri waktu 5 menit bagi kalian untuk membaca dan mengamati teks tersebut. Setelah nanti dibaca, kalian tulis pengetahuan baru apa yang kalian dapat dari teks tersebut. Nanti setelah kalian baca dan kalian tulis, kita akan sama-sama membahas mengenai teks bacaan tersebut. Dimengerti? Iya, dimengerti. Jika semua sudah mengerti, ibu beri waktu 5 menit ya. Silahkan dikerjakan dari sekarang. Baiklah, sudah 5 menit. Apakah semua sudah selesai membaca dan menuliskan pengetahuan baru di tulisan di catatannya masing-masing? Iya, semua sudah mengerjakan ya. Baiklah, sekarang kita bahas mengenai isi teks bacaan yang telah kita baca tadi. Baiklah, siapa yang tahu teks bacaan tersebut bercerita tentang apa? Ada yang tahu? Angkat tangannya ya. Iya, Jessica? Iya, benar sekali. Teks tersebut bercerita mengenai rumah adat suku Manggarai. Rumah adat suku Manggarai itu kira-kira ada di mana ya? Ada yang tahu? Iya, Joy? Iya, benar sekali. Rumah adat suku Manggarai itu ada di Desa Wairebo. Desa Wairebo itu terletak di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Kemudian apa nama rumah adat suku Manggarai tersebut? Ada yang tahu? Iya, Joy? Iya, benar sekali. Nama rumah adat suku Manggarai tersebut adalah Mbaru Niang. Kemudian berdasarkan teks bacaan tersebut juga tadi sudah dijelaskan seperti apa bentuk bangunan dari rumah adat suku Manggarai itu. Nah, bentuk bangunannya itu seperti kerucut yang membentuk segitiga dan mempunyai 5 lantai. 5 lantainya ini memiliki nama dan fungsi masing-masing yang berbeda. Lantai pertama itu namanya lutur. Nah, lutur ini pada lantai pertama ini berfungsi untuk sebagai tempat kumpul keluarga. Kemudian lantai kedua namanya lobo. Nah, lobo ini berfungsi sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan barang sehari-hari keluarga yang tinggal di tempat tersebut. Kemudian lantai ketiganya itu namanya lentar. Nah, lentar ini berfungsi untuk menyimpan benih tanaman pangan yang akan ditanam di ladang mereka masing-masing. Kemudian lantai keempat itu namanya lemparai. Nah, fungsi dari tingkat 4 lemparai ini adalah untuk menyimpan cadangan makanan apabila terjadi gagal panen dalam suku tersebut. Kemudian tingkatan terakhir, tingkatan kelima namanya Hekang Gode. Nah, pada tingkat kelima
berfungsi sebagai tempat penyembahan atau sesaji pada leluhur suku Manggarai tersebut. Nah, itu tadi dia bagaimana keunikannya dan fungsi setiap lantai yang terdapat pada rumah adat Mbaruniang suku Manggarai tersebut. Dipahami semua ya? Ada yang ingin ditanyakan mengenai suku adat Manggarai, rumah adat suku Manggarai ini? Oke, semua jelas, semua mengerti ya. Nah, sekarang ibu mau kalian membentuk kelompok. Isi kelompoknya itu ada 4-5 orang ya. Sekarang ibu mau kalian membentuk kelompoknya sesuai baris tempat duduknya ya. Jadi, ini nanti kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat, dan kelompok kelima. Oke, sekarang dibentuk kelompoknya membentuk lingkaran kecil. Ayo dibentuk dulu ya. Oke, semua sudah dibentuk kelompoknya. Ada yang tidak mendapatkan kelompok? Iya, semua sudah mendapatkan kelompok ya. Baiklah, ibu ingin setiap kelompoknya berdiskusi mengenai rumah adat masing-masing. Ibu mau kalian menuliskan rumah adat kalian masing-masing dan keunikannya. Oke, dimengerti ya? Ada yang ingin ditanyakan mengenai diskusi kelompoknya? Oke, tidak ada. Jika tidak ada, silahkan kalian berdiskusi secara berkelompok ya. Oke, ibu beri waktu 10 menit dalam berdiskusinya. Dimengerti? Oke, jika dimengerti, silahkan dikerjakan. Oke, bagaimana kelompok 1? Ada kesusahan dalam mengerjakannya, dalam berdiskusi? Oke, tidak ada ya. Bagaimana kelompok 2? Semua lancar kan? Semua bisa dikerjakan kan? Baiklah, kelompok 3. Ada yang ingin ditanyakan atau kesusahan dalam mengerjakannya? Oke, tidak ada. Baiklah anak-anak, sudah 10 menit. Bagaimana? Sudah mengerjakan? Semua sudah selesai berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing? Baiklah, jika semua sudah, ibu mau setiap kelompok perwakilannya 1 orang. 1 orang untuk menyebutkan nama daerah, nama rumah adatnya, dan berasal dari mana. Oke? Dipersilahkan, siapa dulu nih? Kelompok mana dulu? Oke, kelompok 5 perwakilannya Joy. Bagaimana Joy? Iya, ternyata rumah adat Joy itu berasal dari Sumatera Utara. Nama rumah adat dari Sumatera Utara itu adalah Rumah Bulon. Baiklah, sekarang kelompok mana lagi? Oke, kelompok 4. Bagaimana Jessica perwakilannya? Iya, ternyata Jessica berasal dari Jawa Barat dan nama rumah adatnya itu adalah Rumah Adat Kesepuhan. Baiklah, kelompok mana lagi nih? Oke, kelompok 1 Thomas. Iya, ternyata Thomas berasal dari Papua. Rumah adat suku Papua itu namanya Honai. Oke, kelompok mana lagi yang belum? Tadi kelompok 5, 4, dan 1 sudah. Berarti tinggal kelompok 2 dan kelompok 3. Bagaimana kelompok 2? Ya, kelompok 2 perwakilannya Jane. Bagaimana? Iya, ternyata Jane berasal dari Jakarta. Nah, rumah adat dari suku Betawi ini namanya rumah kebaya. Oke, terakhir kelompok 3. Kelompok 3 perwakilannya Sehun. Bagaimana Sehun? Iya, ternyata Sehun berasal dari Jawa Tengah. Dan rumah adat dari Jawa Tengah ini namanya
rumah joglo. Baiklah, itu tadi diskusi kelompoknya. Ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Tidak ada, berarti semua mengerti ya. Nah, sekarang Ibu punya satu video untuk kalian amati dan kalian cermati baik-baik videonya. Nanti setelah kalian amati dan kalian cermati, kalian akan mengerjakan lembar kerja kelompoknya. Nah, nanti lembar kerja kelompok itu berisi mengenai nama rumah adat, asalnya, dan keunikan-keunikan setiap rumah adat tersebut. Kalian amati video berikut ini secara baik, secara cermat. Nanti setelah itu kalian kerjakan lembar kerja peserta didiknya. Paham semua? Oke, jika semua paham, ini dia videonya. Keberagaman rumah adat di Indonesia. Yang pertama, rumah adat Gadang. Rumah Gadang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Bentuk atap rumah Gadang seperti tanduk kerbau. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau. Badan rumah landai seperti badan kapal. Yang kedua yaitu Rumoh Aceh. Rumoh Aceh berasal dari Provinsi Nangru Aceh Darussalam. Rumah ini mempunyai tangga di bagian depan rumah. Rumoh Aceh memiliki bahan dasar kayu dan terdapat ukiran pada dinding rumah. Yang ketiga yaitu rumah adat Tongkonan. Rumah Tongkonan berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Atapnya melengkung menyerupai perahu, terdiri atas susunan bambu. Di bagian depan terdapat deretan tanduk kerbau. Semakin banyak hiasan, maka semakin tinggi derajat keluarga yang tinggal di rumah Tongkonan. Yang keempat yaitu rumah Lamin. Rumah Lamin berasal dari Provinsi Kalimantan Timur. Dikenal sebagai rumah panggung yang panjang dan sambung menyambung. Rumah Lamin dihuni oleh 12-30 keluarga. Badan rumah Lamin banyak ditemukan ukiran bermotif makhluk hidup. Yang kelima yaitu rumah joglo. Rumah joglo berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Bentuk atap rumah joglo menyerupai gunung. Atap rumah joglo terbuat dari bahan genting tanah. Rumah joglo memiliki 3 pintu depan dan tiang penyangga yang disebut soko guru. Nah, itu tadi video mengenai keberagaman rumah adat yang ada di Indonesia. Tadi sudah dibahas mulai dari rumah adat yang ada di Aceh sampai yang ada di Papua. Ada rumah Gadang, ada rumah Bolon, dan lain-lainnya. Nah, mengenai video tersebut ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih belum jelas? Oke, semua jelas, semua paham. Berarti kalau
Kalian semua hebat. Oke, berarti sekarang waktunya untuk mengerjakan lembar kerja peserta didiknya. Kalian kerjakan secara berkelompok, kalian diskusikan mengenai video tadi, video yang sudah Ibu tayangkan tadi. Kalian kerjakan dengan baik, dengan teliti, dan bekerja sama dengan tim teman sekelompoknya. Nanti setelah kalian kerjakan, kita akan bahas kembali bersama-sama. Oke, Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan dan membahas video tersebut, mengamati video tersebut. Oke, Ibu beri waktu, silahkan dikerjakan, selamat mengerjakan. Nah, sudah 15 menit. Semua sudah selesai berdiskusi secara dengan kelompoknya. Oke, jika semua sudah selesai berdiskusi, kita akan membahas bersama-sama mengenai tayangan video tersebut dan rumah adat yang ada di Indonesia. Ibu mau kalian melihat, mengamati gambar ini. Ibu mau tanya, ini gambar rumah adat dari daerah mana? Ada yang tahu? Iya, Tio? Iya, benar. Lalu, apa kira-kira nama rumah adat tersebut? Ada yang tahu? Ya, Agnes? Iya, benar sekali. Kemudian, apa ya kira-kira keunikan dari rumah gadang ini? Ada yang tahu? Iya, Thomas? Iya, benar sekali. Tapi ada yang ingin lebih melengkapi jawaban dari Thomas? Ya, Agnes? Iya, benar sekali. Kemudian kita masuk ke gambar rumah adat yang kedua. Nama rumah adatnya ini rumah adat Tongkonan. Ada yang tahu dari mana asal rumah adat Tongkonan ini? Iya, Agnes? Iya, benar sekali ya. Ya, kemudian ada yang tahu kira-kira keunikan apa yang dimiliki rumah adat Tongkonan ini? Ya, Jessica? Iya, benar sekali. Kemudian ada yang lain, ada yang tahu keunikan dari rumah adat Tongkonan ini? Ya, Jane? Iya, benar sekali ya. Sekarang kita masuk ke rumah adat yang ketiga. Coba kalian lihat dan kalian amati. Ada yang tahu ini nama rumah adatnya apa dan berasal dari mana? Ya, Sehun? Iya, benar sekali ya. Kemudian, apa kira-kira keunikan yang dimiliki rumah adat rakit tersebut? Ayo didiskusikan dengan teman sebangkunya. Ayo Ibu beri waktu didiskusikan apa kira-kira keunikan yang dimiliki oleh rumah adat rakit ini. Ada yang sudah bisa menjawab? Ya, Winda? Iya, benar sekali ya. Nah, itu tadi beberapa gambar rumah adat beserta keunikan-keunikan yang dimilikinya. Baiklah, itu tadi keberagaman setiap rumah adat yang ada di Indonesia. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang tidak dimengerti? Tidak ada. Jessica bagaimana? Semua mengerti? Iya, semua dimengerti ya. Dan Thomas? Iya, Thomas juga sudah mengerti. Semua berarti murid-murid Ibu sudah mengerti mengenai keberagaman dan keunikan setiap rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, setelah pembelajaran hari ini tadi, siapa yang ingin menyimpulkan kita pertemuan hari ini telah belajar apa saja? Ya, Jessica? Iya, benar sekali. Pertemuan hari ini kita sudah belajar banyak. Yang pertama kita sudah belajar mengenai rumah adat suku Manggarai. Keunikan rumah adat suku Manggarai
dan fungsi dari setiap lantai dari 5 lantai yang ada di rumah adat suku Manggarai tersebut. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai keunikan setiap rumah adat yang ada, mulai dari bahan pembentuknya, bahan bangunan yang diperlukan. Kemudian kita juga tadi sudah mengamati tayangan video mengenai keberagaman dan keunikan setiap rumah adat. Iya, benar sekali. Nah, untuk lebih mengetahui pemahaman kalian, Ibu punya soal evaluasi untuk kalian kerjakan. Kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soal evaluasinya. Dikerjakan dengan teliti ya. Silakan bekerja. Ya, Thomas, mengerti mengenai soalnya? Iya, dikerjakan secara teliti ya. Jangan mencontek loh. Oke, bagaimana, Joy? Iya, dimengerti? Ada yang tidak dimengerti? Ada yang ingin tanyakan pada Ibu? Oke, semua mengerti ya. Bagus. Bagaimana Jessica? Iya, dimengerti semua ya. Dikerjakan dengan teliti ya. Baiklah anak-anak, sudah 10 menit. Bagaimana semua? Sudah selesai mengerjakan soal evaluasinya? Oke, bagus. Jika sudah selesai, dikumpulkan lagi ya. Nah, baiklah. Itu tadi pembelajaran kita hari ini. Bagaimana? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Oke, menyenangkan. Ada yang ingin menyampaikan kesan pembelajarannya hari ini? Iya, Sehun? Iya, menyenangkan kata Sehun. Dia belajar banyak mengenai rumah adat yang ada di Indonesia. Tidak hanya rumah adat dia sendiri. Kemudian ada lagi. Iya, Jessica? Iya, Jessica katanya senang belajar karena dia sudah mengetahui rumah adat teman-temannya ini semua. Hebat ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu mau kalian membuat cerita mengenai pakaian adat kalian masing-masing. Kalian tulis nama pakaian adat dari daerah kalian asalnya masing-masing serta keunikan dari pakaian adat tersebut. Oke, dimengerti mengenai tugasnya? Oke, jika sudah dimengerti, sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajarnya ya. Oke, sebelum ditutup, ketua kelasnya dipimpin dulu doanya. Kepada ketua kelas, amin. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Oke, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Iya, selamat pagi semua anak-anak Ibu. Terima kasih.